Selamat berjumpa kembali. Salam sehat dan sejahtera selalu buat kita semua. Kita kembali bertemu dalam mata kuliah lingkungan dan kesehatan global. Untuk sesi yang ketiga ini kita akan diskusi mengenai faktor risiko dari pencemaran global ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa memang kondisi saat ini ya itu kalau ada yang bertanya mana yang paling tercemar gitu ya, pasti orang bilangnya udara. Ada lagi yang bilang oh bukan udara, air gitu. Nggak pernah juga disebut makanan gitu, karena memang makanan bukan tercemar tapi terkontaminasi. Nah, yang jawab air benar, yang jawab udara juga benar gitu. Tapi semua harus punya alasan ya di sana. Nah, jadi pada sesi ketiga kali ini kita akan coba mengupas teka-teki itu ya. Jadi mana yang paling tercemar. Nah, maka perlu kita lihat lagi apa yang disebut dengan faktor risiko ya. Nah, jadi isu-isu yang isu-isu yang terkini terkait dengan lingkungan secara global itu, yang pertama memang itu adalah polusi air ya, kemudian polusi udara ya, kemudian tanah. Nah, jadi tanah selalu yang paling belakang gitu ya. Kemudian hazardous chemicals ya, yang itu terkait dengan limbah. Kemudian ada perusakan lahan karena terkait land use. Kemudian ada termasuk yang sesi pertama yaitu loss biodiversity. Kemudian ada penipisan lapisan ozon, climate change ya. Dan kemudian terkait juga nanti dengan hilangnya sumber daya alam yang itu merupakan sebuah keunggulan dari sebuah wilayah atau negara. Nah, polusi yang terjadi di lingkungan itu melibatkan media lingkungan utama yaitu udara ya, kemudian air dan kemudian tanah ya. Nah, jadi kalau kita lihat memang tiga komponen ini yang melingkupi atau kita berada pada lingkungan tersebut yang membatasi pergerakan manusia, pergerakan masyarakat ya. Ada istilah daratan, ada istilah kepulauan, ada istilah pegunungan gitu kan, ada istilah pesisir gitu ya. Itu yang membatasi kita semua. Nah, jadi tiga hal atau tiga media itulah yang menjadi sasaran daripada polusi ya. Nah, kita lanjut pada fokus yang pertama, yaitu kita akan diskusi mengenai polusi udara. Nah, polusi udara jangan lupa jumlah manusia yang semakin banyak juga itu menjadi salah satu faktor risiko polusi udara ya, terutama emisi CO2 ya. Di siang hari, di malam hari ya kita sama-sama itu ya berebutan dengan pohon-pohon gitu ya di sana. Nah, sehingga jangan lupa ya itu menjadi salah satu faktor. Yang berikutnya adalah aktivitas manusia atau istilahnya antropogenik ya. Semua aktivitas manusia itu pasti mempengaruhi kualitas udara. Tidak ada yang tidak mempengaruhi kualitas udara ya. Nah, dari yang skupnya rumah tangga sampai skupnya itu industri ya, baik home industry maupun industri berskala besar atau bermodal asing itu yang sana. Nah, jadi ada sumber bergerak, ada sumber tidak bergerak. Yang tadi saya sebutkan itu yang tidak bergerak. Nah, yang bergerak ini yang menjadi fokus utama yaitu transportasi. Ya, jadi transportasi dengan jumlah penduduk yang makin banyak, otomatis alat transportasinya juga semakin banyak dan otomatis terjadi eksploitasi sumber daya alam berupa bahan bakar minyak. Nah, jadi emisi dari kendaraan bermotor bukan knalpotnya yang bahaya, tapi emisinya yang berbahaya, yaitu gas atau partikulat ya yang dilepas dari hasil pembakaran ya sana. Nah, jadi itu yang terkait dengan udara. Nah, kemudian terkait dengan kasus dengan
pencemaran air. Nah, pencemaran air ini, air di kita ini ada dua jenis ya, ada air permukaan dan ada air tanah. Nah, kita cenderung melihat pasti air permukaan ya, karena banyak sampah di sungai, di laut, di danau gitu ya. Danaunya berubah warna, air sungainya berubah jadi hitam, berbau, air lautnya juga kemudian berbusa begitu ya, kotor gitu. Itu baru dari fisik saja ya gitu, tapi dari kualitasnya sudah pasti ya. Nah, itu yang gampang terlihat. Tapi kalau air tanah, bagaimana kita mengetahui air tanah kita itu sudah tercemar? Nah, jadi salah satu faktor risiko ya pasti yang mencemari air ini ya, air kita baik permukaan maupun air tanah ya, tetap yaitu masih aktivitas manusia. Nah, sehingga aktivitas manusia yang kadang kita lupakan ya adalah semua aktivitas yang berada di atas tanah. Contoh pertanian, perkebunan, perikanan ya yang ada di atas tanah itu. Itu pasti mereka itu memberikan pakan ya, pestisida, insektisida, pupuk yang berlebihan, sehingga itu akan masuk ke dalam air tanah ya, pori-pori tanah masuk ke sumber air tanah, sehingga itu akan memberikan pengaruh terhadap kualitas air tanah ya. Jadi kalau yang di permukaan ya itu bisa langsung terlihat, tapi yang di dalam tanah, nah ini lambat laun prosesnya, sehingga akan mempengaruhi kualitas air tanah kita ya. Jadi kalau kita membeli perumahan, hati-hati ya, kita tanya dulu ini sebelum jadi perumahan itu bekas apa. Kalau bekas pabrik, bekas pusat peternakan sapi misalkan, bekas sawah, itu punya masalah pasti terhadap kualitas air tanah, karena proses pencemaran air tanah ini tidak berlangsung cepat seperti pada air permukaan ya. Dia tidak tampak karena memang adanya di dalam tanah. Nah, bagaimana dengan di samudra, di laut ya, otomatis ya itu bisa dirasakan terkait dengan adanya kematian pada biota laut ya. Nah, yang paling sangat mengkhawatirkan itu adalah pembuangan limbah industri ke air permukaan ya, baik itu sungai maupun danau atau laut ya. Jadi ada istilah submarine tailing disposal ya gitu. Jadi buangnya langsung ke dasar laut ya gitu. Nah, kemudian terkait yang dengan tanah ya. Nah, itu juga sama ya. Jadi kaitannya tanah ini menjadi penetralisir. Nah, semua polutan jatuhnya ke tanah, dari udara ya, dari air, itu pasti lewatnya tanah. Sehingga tanah ini menjadi masalah begitu tanah tersebut ditanami tanaman, baik itu sayur, hortikultura, padi ya, maupun tanaman-tanaman kayu yang itu menghasilkan buah yang cukup banyak ya, sehingga itu menjadi masalah ketika dikonsumsi ya. Nah, artinya apa itu penyebab-penyebab utama dari polusi ya, yaitu adanya emisi, kemudian adanya agricultural, adanya teknologi yang tidak bersih ya, maka kita kenal ada istilahnya prokasi begitu ya. Kemudian adanya juga terkait dengan dukungan daripada law enforcement, yang ini masih mungkin kita rasakan belum merata penerapannya ya, antara di daerah dengan di pusat. Oke, nah sehingga apa yang perlu dilakukan, perhitungan-perhitungan terhadap kualitas lingkungan itu adalah pertama memastikan standar ambien ya, kemudian melakukan standar terhadap sejauh mana daya dukung lingkungan, kemudian kita melakukan proses pembersihan atau cleaner production ya. Harapannya sekarang ada istilah zero waste gitu ya di sana. Nah, itu upaya-upaya supaya teknologinya menjadi teknologi yang ramah lingkungan. Nah, begitu juga terkait dengan hazardous waste dan chemicals ya. Nah, kemudian major concernnya yaitu adalah illegal dumping, kemudian transport dan disposalnya, kemudian international trade ya, kemudian faktor risiko terhadap
gangguan kesehatan. Nah, ini yang menjadi penting buat kita karena semua senyawa kimia itu yang ada di lingkungan otomatis itu sudah melakukan sebuah persenyawaan baik secara biologi ya dengan organik, dan kemudian juga itu bisa bercampur melalui pelarutan di air tanah dan akhirnya menjadi sebuah kandungan berbahaya yang ada di lingkungan ya. Jadi kalau di air bisa sampai ke biota air, kalau di tanah maka ke semua yang tumbuh di atas tanah. Kalau udara ya berarti semua yang bernafas ya itu akan terpengaruh. Nah, jadi mudah-mudahan dari diskusi kita yang singkat ini ya bisa bermanfaat untuk mengetahui sumber dan faktor risiko dari polusi yang ada di lingkungan kita dalam konteks di era global. Demikian, terima kasih atas perhatiannya.